Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film Psikopat Rawat Cubluk lagi ya guys ya. Dimana kali ini yang berjudul Victor Clawley tahun 2017. Yang belum nonton film sebelumnya, dipastikan nonton dulu saja karena ceritanya masih berhubungan. Oke lah, daripada kalian kesel-kesel karena memikirkan percintaan yang selalu membagongkan, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Cecep yang berniat melamar pujaan hatinya di tengah rawa di tahun 1964. I want you to be mine forever. Namun di tengah suasana romantis, si Cecep mendengar seseorang berteriak di tengah hutan. Dirasa orang itu membutuhkan bantuan, si Cecep pun mengajak ayangnya untuk pergi mengecek. Sesampainya di hutan rawa, Cecep pun berniat untuk mencari orang itu. Namun si Mimin yang sempat mendengar jika hutan ini dihuni oleh psikopat rawat cubluk mengajak ayangnya untuk segera pergi dari hutan ini. Namun si Cecep yang tak mempercayainya mengajak ayangnya untuk melanjutkan pencarian. Hingga tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh seorang pemburu yang menyuruh mereka untuk segera pergi dari hutan ini jika ingin tetap hidup. Namun di tengah obrolan tiba-tiba Never. Nah, sekali pasangan bucin ini pun harus modar lebih dulu sebelum merasakan indahnya pesta hajatan setelah dicium kampak psikopat rawat cubluk. Kira-kira kengerian seperti apa lagi yang akan terjadi? Kalem heula atuh karena film pun baru dimulai. Lalu kita diperlihatkan ke sebuah cerita tentang seorang anak kecil bernama Victor Clawley yang terlahir cacat akibat dari kutukan bernama Podo yang menimpa kedua orang tuanya. Dan karena kekurangannya itu, si Victor selalu kena bully oleh anak-anak lainnya. Hingga si ayah yang merasa tak tega memutuskan untuk pindah dari kota itu ke sebuah rawa. Namun beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya di malam Halloween, para bocah bangor itu datang ke rumahnya si Victor sambil membawa petasan, di mana mereka berniat untuk menakuti si Victor. Namun suwenya petasan itu malah menimpa rumahnya si Victor hingga terbakar. Melihat hal itu, ayahnya pun bergegas untuk menyelamatkan si Victor yang masih terjebak di dalam rumah. Namun karena terlalu panik, tanpa disengaja ayahnya malah menampol si Victor hingga modar. Namun karena kutukan Podo itu, si Victor menjadi hantu dan setiap malam selalu datang ke rawa itu sambil menangis memanggil ayahnya. Dan barang siapa yang mendengar tangisan itu, maka dipastikan dia akan modar. For once you've heard too late. Kemudian kita diperlihatkan ke masa sekarang yang memperlihatkan sebuah acara talkshow bernama Sabrina, di mana mereka berniat mengundang seseorang yang berhasil selamat di tragedi pembantaian 10 tahun lalu di sebuah rawa. iSurvivor hit shelves, welcoming back to the Sabrina Show, Andrew Young. Welcome back to the show, Dan ternyata orang yang mereka undang itu adalah si Andre. Kemudian si Andre pun langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpanya itu. Namun sebagian orang yang tak mempercayai keberadaan psikopat rawat cubluk malah menuduh si Andre pelakunya. Terlebih lagi tim kepolisian tak bisa menemukan siapa pelaku dari pembantaian itu. Hingga si Andre pun menuliskannya di sebuah buku agar orang-orang mempercayai ceritanya itu. Dan setelah itu bukunya pun meledak di pasaran. legend Victor Clawley.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke seorang bondon cantik bernama Chloe yang sedang menonton acara itu bersama pacarnya yang bernama Alec, di mana si Chloe yang tertarik dengan ceritanya si Andre berniat untuk membuat film tentang psikopat rawat cubluk bersama si Alec dan temannya yang bernama Rose. Do you mean the minute long one at around midnight? Alex, change your clothes. Kembali ke si Andre, setelah selesai acara itu dia pun diminta oleh asistennya bernama Kathleen untuk melakukan wawancara lagi. Namun kali ini wawancaranya akan diadakan di tempat kejadian. Pada awalnya si Andre menolak karena dia tak ingin kejadian dulu terulang lagi. Namun setelah asistennya menawarkan jutaan dolar, si Andre yang tergiur pun menyetujuinya. Singkat waktu, si Andre dan kru TV lainnya pun akan segera berangkat pergi ke rawa itu menggunakan jet pribadi. Those guys today. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si kru dan teman-temannya yang berniat pergi ke rawa itu diantar oleh tour guide mereka bernama Dillon. Si Dillon pun memberitahukan jika sekarang rawa itu menjadi destinasi wisata paling populer di sana. Setelah mendengar hal itu, si kru pun mengajak si Dillon untuk bergegas pergi. I thought there would be tours. Singkat waktu, sesampainya di sana, si kru pun meminta ke si Rose untuk segera menghafalkan skrip karena sebentar lagi proses syuting akan segera dilakukan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Andre yang terlihat panik karena pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi. Melihat hal itu, si Adul pun meminta ke si Andre untuk tetap tenang. Namun tiba-tiba... Listen, don't be scared, honey. It takes my favorite place. Exactly right, because Dan suenya pesawat yang si Andre tumpangi harus mengalami kecelakaan akibat turbulensi. Di waktu yang bersamaan, si Rose dan si kru pun panik setelah melihat seorang mayat yang terbakar jatuh dari atas langit. Di tengah kepanikan, si Dillon yang melihat sebuah pesawat terjatuh pun mengajak si Rose untuk pergi mengeceknya. Sementara itu, si kru dan si Alec memilih untuk menunggu mereka di sana. Sesaat kemudian akibat kecelakaan itu pesawat yang si Andre tumpangi harus membui ke tengah rawa. Namun untungnya si Andre dan beberapa penumpang lainnya berhasil selamat. Melihat hal itu, seorang pria galing bernama Austin pun berniat mengecek keadaan pilot mereka. Namun naasnya akibat kecelakaan itu kopilot dan pilotnya harus modar mengenaskan. Tidak lama kemudian si Rose dan si Dillon pun datang. Melihat orang-orang yang masih hidup, si Dillon dan si Rose pun bergegas untuk menolong mereka. Melihat seorang bondon bernama Casey yang terhimpit besi pesawat, si Dillon pun meminta ke si Casey untuk menunggunya sebentar sementara dia dan si Andre berniat pergi ke perahunya untuk mengambil alat pemotong. Selepas si Dillon dan si Andre pergi, si Casey pun terlihat panik setelah melihat air rawa mulai memasuki pesawat. Melihat hal itu, si Austin pun mencoba untuk menangkan si Casey. Dia pun berjanji tidak akan membiarkan si Casey modar tilelep. Lalu kita dialihkan ke si Chloe dan si Alec yang terlihat panik karena si Rose dan si Dillon tidak kunjung kembali. Takut terjadi apa-apa, mereka pun bergegas menyusulnya ke sana. Namun tanpa mereka sadari, handphone yang si Rose jatuhkan tanpa disengaja memutar video si pendeta Chip yang sedang membaca mantra kutukan pudu. Hingga setelah itu tiba-tiba muncul sebuah asap di tengah rawa. Lalu kita dialihkan lagi ke si Dillon yang meminta ke si Rose dan yang lainnya untuk menunggu di pesawat sementara dia dan si Andre akan pergi ke perahu untuk mengambil alat pemotong.
Dirasa itu suara psikopat rawat cubluk, si Andre pun meminta ke yang lainnya untuk segera bersembunyi di dalam pesawat. Namun si Dillon yang tak mempercayainya malah berteriak dan meminta bantuan. Melihat hal itu, si Andre yang tak ingin modar akibat kegoblokan si Dillon dengan terpaksa memaksanya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Kemudian kita diperlihatkan ke si Clue dan si Alec yang sedang OTW menyusul teman-temannya. Sesaat kemudian mereka pun sampai ke bekas rumahnya psikopat rawat cubluk yang kini dijadikan tugu peringatan oleh pemerintah setempat. Setelah melihat hal itu, si Alec pun mengajak si Clue untuk melanjutkan perjalanan. Mendengar teriakan psikopat rawat cubluk, si Clue yang ketakutan pun mengajak si Alec untuk bergegas bersembunyi. Hide in here. Tidak lama kemudian, dirasa keadaan di luar mulai aman, si Alec pun mengajak si Clue untuk bergegas pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba Alex. Everything will turn off. namun naasnya si Alec harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dirujak palu kopet. Melihat hal itu, si Clue yang tak ingin modar pun langsung ngabret seedan-edannya. Kemudian kita dialihkan ke si Andre dan yang lainnya. Melihat air rawa mulai masuk dengan cepat ke dalam pesawat, si Austin pun berniat untuk keluar. Namun si Andre melarangnya karena di luar sangatlah berbahaya. Hingga tidak lama kemudian si Kathleen pun berniat untuk meminta bantuan. Namun seperti biasa, Pak Sutradara tak mengizinkan sinyal masuk ke tempat ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba melihat itu si Clue, si Rose pun berniat untuk mengajak si Clue masuk ke dalam pesawat. Namun tanpa si Clue sadari, psikopat rawat cubluk sudah ngajogrok di belakangnya. Selepas psikopat rawat cubluk itu pergi, si Andre pun mengajak si Dillon pergi ke perahunya sebelum psikopat rawat cubluk itu kembali lagi. Namun si Dillon menolaknya karena jarak ke perahunya itu lumayan jauh. Hingga di tengah obrolan, si Rose yang melihat si Clue masih hidup pun berniat untuk menolongnya. Namun si Andre melarangnya karena dia merasa itu hanya jebakan psikopat saja untuk memancing mereka keluar dari pesawat ini. Namun si Austin yang sudah paduli bagong tak mendengar perkataan si Andre dan berniat keluar dari pesawat ini bersama si Kathleen. Malang sekali akibat tak mendengar perkataan si Andre, si Austin pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya disopak kampak kopet. Di sisi lain, si Kathleen yang sudah di luar pesawat pun berniat pergi dari tempat ini. What is your location? I'm afraid you're breaking up. Namun naasnya psikopat rawat cubluk berhasil menangkapnya terlebih dulu hingga dia pun harus menyusul si Austin ke alam baka. Setelah itu psikopat rawat cubluk pun berniat untuk memfataliti si Clue. Setelah menghabisi si Clue dengan cokor jebraknya, kini psikopat rawat cubluk pun berniat memaksa masuk ke dalam pesawat.
Dan naasnya akibat air rawa itu mulai memenuhi pesawat, si Casey yang terjebak pun harus modar tilelep. Di tengah kesedihan, si Andre pun merasa heran kenapa psikopat rawa cubluk itu bisa kembali bangkit. Karena dia melihat dengan matanya sendiri jika dulu psikopat rawa cubluk itu sudah dihancurkan. Kemudian si Rose pun memberitahukan jika semua ini mungkin saja kesalahan dia dan teman-temannya, di mana pada saat itu si kru yang berniat membuat film tentang psikopat rawa cubluk menyuruhnya untuk menghafalkan kutukan Podo. Dan setelah itu si Rose yang mencoba untuk menghafalkan kutukan itu pun langsung melihat tutor di YouTube. Si Rose pun yakin jika video itulah yang membuat psikopat rawa cubluk itu kembali bangkit. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba melihat psikopat rawa cubluk yang mencoba maksa masuk ke dalam pesawat, si Rose pun meminta ke si Dillon untuk segera menyalakan mesin pesawat, di mana mereka berencana untuk mengalahkan psikopat rawa cubluk menggunakan mesin pesawat. Karena mereka yakin dengan cara itu mereka bisa mengalahkannya. Setelah mendengar hal itu, si Dillon pun bergegas untuk menyalakan mesin kapal. Selepas si Dillon pergi, si Maghrib Sabrina pun mengajak si Andre dan si Rose untuk keluar dari pesawat ini melewati sisi pesawat yang rusak. Sementara itu si Dillon yang sudah berada di ruangan pilot berniat untuk menyalakan mesin pesawat. Just turn on! Ha! Walaupun menyalakannya dengan cap cokor, namun pada akhirnya si Dillon berhasil menyalakan mesin kapal itu. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Andre dan yang lainnya yang sudah berhasil keluar dari pesawat. Lalu si Andre pun menyuruh si Rose dan si Sabrina untuk segera pergi bersembunyi, sementara dia akan mengalihkan perhatian psikopat rawa cubluk. Remember! Sesaat kemudian si Rose pun mengajak si Sabrina untuk pergi bersembunyi. Namun si Sabrina yang tak ingin mengikuti rencana mereka malah langsung merebut HP-nya si Rose dan bergegas pergi menuju perahunya si Dillon. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Dillon yang sedang berusaha meminta bantuan menggunakan radio yang ada di pesawat itu. Furious, can anyone hear me? We need help. Island swamp and need help. Tidak lama kemudian si Andre pun datang, lalu si Andre pun meminta ke si Dillon untuk mencari senjata agar dia bisa melawan psikopat rawa cubluk itu. Just a flare gun. Setelah berhasil menemukan pistol suar, si Dillon pun mengajak si Andre untuk segera pergi melakukan rencana mereka sebelum pesawat ini modar kehabisan bahan bakar. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Sabrina yang sudah sampai ke perahu, namun suenya kunci perahu itu telah dibawa oleh si Dillon. Di tengah kekesalan dia yang mendengar suara psikopat pun bergegas untuk bersembunyi. Sungguh suwe, akibat dering handphonenya, psikopat itu pun menjadi mengetahui keberadaan si Sabrina hingga dia pun harus modar mengenaskan setelah digaplok kampak kopet. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Andre dan si Dillon yang berniat untuk melakukan rencana mereka, hingga tidak lama kemudian mereka pun melihat si Rose yang sedang berlari ketakutan. Coming. Tepat pada waktunya di saat si Rose akan digaplok kampak oleh psikopat rawa cubluk, untung saja si Andre berhasil mengheadshotnya menggunakan pistol suar yang dia temukan, hingga akhirnya si Rose pun berhasil selamat. Setelah itu dikarenakan pistol suar mah tidak mempan ke psikopat, si Andre pun berniat untuk melawannya menggunakan tangan kosong.
Dan berkat pengorbanannya si Dillon, mereka pun berhasil mengalahkan psikopat rawa cubluk hingga menjadi bubur, hingga akhirnya si Rose dan si Andre pun berhasil selamat. Singkat waktu, kita pun dialihkan ke sebuah berita lokal yang memperlihatkan sebuah kecelakaan pesawat yang si Andre tumpangi. Dan dikarenakan banyaknya korban yang modar di luar pesawat, polisi pun menduga jika mereka modar akibat terlempar dari dalam pesawat. Di sisi lain, si Mary yang melihat berita itu pun yakin jika mereka modar akibat dihabisi oleh psikopat rawa cubluk. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia paduli piagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngap, mungkin segitu saja alur cerita film dari Victor Crowley tahun 2017. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.